Pemirsa, hari ini tim Fakta akan menemui Adrianus Agal. Adrianus Agal ini merupakan kuasa hukum dari salah satu dari 15 tersangka yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian, yakni tersangka EW. Kita temukan faktanya. Pemirsa, kami sudah bersama dengan kuasa hukum dari salah satu tersangka kasus penculikan dan juga pembunuhan Kacap BRI Muhammad Ilham Pradipta. Yakni bersama kami sudah ada Bang Adrianus Agal. Terima kasih banyak Bang Adrianus sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan kami hari ini. Baik, terima kasih. Bang Adrianus ini pemirsa merupakan kuasa hukum dari tersangka atas nama RW, betul ya Bang? Betul sekali. Kalau bisa diceritakan Bang, dari informasi yang didapatkan dari klien Anda, awal mulanya bagaimana ceritanya kemudian mendapatkan order atau pesanan ini, kemudian seperti apa prosesnya, bisa diceritakan Bang? Oke, baik. Yang pertama, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengucap berbelasungkawa terhadap keluarga korban. Nah, yang saya mau katakan di sini, yang saya mau ceritakan dari historical berdasarkan cerita yang kami dengar langsung dan dituangkan di dalam BAP dari tersangka EW, bahwa EW ini mempunyai kawan yang berinisial F menjanjikan pekerjaan. Nah, pada saat tersangka EW menerima perjanjian kerja ini, baru tersangka EW ini mengajak beberapa kawan-kawan itu untuk ikut bersama-sama untuk pekerjaan itu. Nah, dalam proses perjalanan itu bersepakatlah antara EW ini yang memang diperintahkan di situ kesepakatan bahwa si pemberi kerja ini untuk menjemput salah seorang di Jakarta Timur. Nah, di mana dalam proses kesepakatan jika kalian sudah menjemput secara paksa korban ini, kalian akan menyerahkan di satu tempat, di mana tempat itu adalah di Landasan Pacu Kebayoran. Nah, setelah mereka menyerahkan EW ini, diserahkan di dalam beberapa mobil Fortuner lah. Tugas dari EW dan kawan-kawan sudah selesai sampai di situ. Itu. Namun jeda waktu beberapa jam setelah itu mereka mengetahui bahwa korban yang mereka jemput paksa itu diberitahu oleh seseorang bahwa sudah tidak bernyawa. Baik, kalau kita mundur Bang, dari secara urutan, secara kronologis begitu ya. Pertama kali mendapat pesanan atau mendapat perintah untuk melakukan pekerjaan penjemputan paksa itu kapan? Kalau kita berbicara tentang locus delicti dengan tempus delicti, itu tuh di tanggal 19. Apa pada saat itu alasan kenapa mau untuk mendapat pekerjaan ini? Apa yang dijanjikan oleh F? Karena begini, karena ini juga kan masalah ekonomi juga kan, karena dijanjikan untuk melakukan pekerjaan penjemputan paksa ini, mereka diimingin dengan bayaran tertentu. Jadi Eras secara sadar juga menerima pekerjaan ini, tapi kan bukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Di situ hanya bersama F atau ada aktor lainnya dari klaster lain? Yang kami tahu itu hanya mereka ketemu dengan F ya, berdasarkan keterangan dari Eras. Karena untuk yang klaster ketiga pun mereka tidak mengenal sama sekali. Itu karena tersangka EW ini ya, kalau kita jujur kita bicara di sini, betul-betul hanya sebagai keamanan lepas dan sebagai debt collector. Ada informasi bahwa F ini adalah oknum aparat. Apakah bisa dikonfirmasi? Kalau seperti itu saya tidak bisa melihat, karena ini kan kita tentang bicara fakta kan. Tapi dari informasi dari klien Anda? Dia hanya berbicara oknum seperti itu, dan itu yang dia tuangkan di dalam BAP. Oknum aparat ya, betul seperti ya? Itu. Meskipun tidak bisa disebut aparat apa, tapi betul? Dari tersangka EW dia berbicara seperti itu. Itu. Pada saat waktu penjemputan paksa itu, hanya diinstruksikan ada salam dari seseorang. Seperti itu. Seperti itu aja, yang seseorang ini siapa kita tidak tahu. Oh, itu pesan yang dititipkan F untuk disampaikan? Untuk disampaikan EW kepada korban? Ya, dalam perjalanan menuju ke Kemayoran itu. Kita lihat ya Bang, perjalanan dari
Jakarta Timur menuju ke Kemayoran. Apa yang terjadi di dalam mobil pada saat itu? Dari informasi yang saya dapatkan bahwa tersangka EW ini dia sempat untuk lakban tangannya seperti itu dan untuk suruh diam seperti itu. Kemudian apakah di situ juga ada penyiksaan di dalam mobil? Dia tidak menceritakan tentang itu. Oke, setelah kemudian diserahkan, tadi disampaikan mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia. Kapan mendapatkan kabar ini dan kemudian perintah untuk melakukan pembuangan jenazah ini? Sebenarnya begini, ini yang harus dikoreksi juga ya. Terkait berita yang buang jenazah itu bukan tersangka EW dan kawan-kawan, bukan. Tapi itu adalah klaster yang ketiga. Ada nggak sih Bang komunikasi dengan orang BRI lain mungkin ya? Apakah kemudian klien Abang ini mengenal atau juga dalam kesaksian dia ada mungkin keterlibatan lain? Tidak, mereka tidak masuk di situ. Mereka hanya yang saya bilang tadi bahwa perannya tersangka EW itu hanya sampai di situ aja mereka. Itu mereka yang klaster ketiga aja eksekutor mereka tidak saling kenal, apalagi yang dalang intelektual. Termasuk dengan DH ya atau Dwi Hartono? Mereka nggak tahu sama sekali. Itu. Ini bahkan sebelumnya yang memberi kerjaan ke mereka dijanjikan yang harus mereka diberikan 50 juta, malah yang diberikan itu cuma 40 juta. 40 juta itu untuk dibagi mereka berlima. Kalau kita lihat klien Anda ini mendapatkan tawaran pekerjaannya ini oleh F ya, tersangka F tadi. Apakah ini kemudian kali pertama atau sebelumnya juga sudah pernah mendapatkan? Oh tidak, hanya betul-betul kami ini bekerja sebagai penagih utang. Itu. Ada nggak dari informasi dari klien Abang dalam perjalanan itu selama berada di mobil bersama dengan korban mengakui sesuatu atau mengatakan sesuatu atau apa yang dikatakan korban pada saat itu di dalam? Tadi yang saya bilang bahwa di situ hanya disampaikan bahwa ada salam dari seseorang. Gitu. Terima kasih banyak Bang Adrianus atas waktunya. Semoga proses hukumnya dapat segera berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya.